Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di materi 3 terkait dengan pembahasan produk teknologi finansial atau produk vintage. Sebetulnya materi ini akan saya sampaikan di dalam media menggunakan Zoom karena kemarin ada satu hal sehingga tidak bisa menggunakan Zoom. Tetapi untuk perkuliahan minggu depan, Selasa depan, tanggal 20 menggunakan Zoom. Nanti akan saya share di Classroom link registrasi yang nanti di situ sebagai dasar Anda untuk mendaftar di link di Zoom. Link itu akan digunakan untuk perkuliahan di mata kuliah vintage hingga akhir semester. Jadi saya tidak akan men-share yang namanya terkait dengan Zoom meetingnya, ID-nya berapa, tapi saya menggunakan link registrasi. Jadi nanti kalau ketika perkuliahan Anda tidak perlu bertanya lagi absensinya di mana, karena ketika Anda sudah registrasi, Anda ikut perkuliahan, maka sudah otomatis Anda masuk tidak hadir dalam perkuliahan tersebut. Oke ya, disepakati itu ya untuk terkait dengan perkuliahan minggu depan dan sampai akhir semester nanti ada sekitar 5 pertemuan menggunakan aplikasi Zoom. Dan juga saya ingatkan juga bagi yang belum masuk di Classroom, ini sudah pertemuan ketiga. Minggu depan akan saya rilis nama-nama yang tidak masuk di Classroom. Kalau sampai pertemuan kelima tidak masuk di Classroom, maka silakan meninggalkan kelas Vintage Syariah. Karena apapun Anda setelah itu masuk di kelas, saya anggap tidak hadir karena sudah tidak memenuhi persyaratan 80%. Ya, ini terkait dengan jenis-jenis vintage ataupun produk vintage secara umum dibagi menjadi 3. Ada payment and transfer, ada alternative lending and financing, dan ada lainnya ini banyak, misalkan robo advisor, blockchain, insurance, dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan bahas satu-satu yang di situ berkembang di Indonesia. Ada beberapa layanan vintage itu yang tidak bukan tidak berkembang, perkembangannya sangat minim di Indonesia. Kita akan melihat beberapa contoh yang mayoritas berkembang di Indonesia. Pertama, digital payment. Nah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena Anda pasti pelaku dari digital payment tersebut. Ya, seperti OVO, GoPay, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain sebagainya. Ciri dari perusahaan fintech yang berbasis digital payment ini adalah memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online, sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Yang kedua, perusahaan digital payment ini menyediakan layanan pada umumnya berbentuk dompet virtual. Nah, rata-rata e-wallet, itu juga termasuk dompet virtual yang dilengkapi dengan beberapa fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dengan pemilik usaha atau antara pelaku usaha atau B2B. B2B itu adalah business to business. Jadi mungkin Anda punya kerjasama sama rekan bisnis Anda, pembayarannya pakai apa? Pakai GoPay aja lah, pakai Dana aja, pakai OVO aja. Nah, itu termasuk dalam bidang yang produk layanan yang dikembangkan oleh fintech yang berbasis digital payment. Dalam mekanismenya, dompet virtual atau yang disebut e-wallet ini diisi oleh konsumen melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian bagi konsumen tersebut melakukan transaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Jadi Anda mau ngisi saldo berapa? Diisi, kemudian ada melakukan transaksi, katakanlah Anda ngisi 100, kemudian transaksinya 75, berarti otomatis saldo Anda akan berkurang 75.000. Kalau saya yakin Anda ini paham karena Anda semua saya yakin pelaku di digital payment ini. Dalam yang terkait dengan digital payment juga muncul istilah yang disebut dengan layanan payment gateway. Layanan payment gateway menjadi salah satu layanan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam transaksi e-commerce. Kita tahu kalau Anda pengguna Shopee, pengguna Tokopedia, pengguna Bukalapak, pengguna Blibli dan lain sebagainya. Ada yang jualan di situ? Kalau Anda berjualan di situ, apakah dana yang ditransfer oleh nasabah apakah langsung masuk ke rekening Anda?
Tidak kan? Dana baru masuk, uang baru masuk kalau misalkan ada konfirmasi penerimaan barang. Nah, selama belum ada konfirmasi penerimaan barang, uang Anda ini di mana? Nah, ini yang disebut dengan istilah payment gateway. Jadi uang itu akan ditahan oleh perusahaan marketplace tersebut, baik Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Apakah boleh? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan aspek kesyariannya payment gateway itu seperti apa. Boleh nggak hal seperti itu dilakukan dari aspek syariahnya? Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya nggak, mungkin di pertemuan 7 atau 8 kita akan membahas aspek syariah dari payment gateway. Yang kedua, selanjutnya dengan memanfaatkan portal yang menghubungkan langsung pembayaran Anda, pembeli dapat jual payment gateway ini memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi, ya kan? Anda sudah check out barang, Anda diminta transfer, kalau Anda menggunakan transfer, kalau Anda sudah punya e-wallet, Anda akan dipotong dari satu e-wallet Anda, kemudian masuk ke email, bahwasanya Anda sudah melakukan transaksi seperti ini, dan masuk ke penjual, ada notifikasi bahwasanya pembayaran dari produk ini sudah diterima. Kurang lebih kan gambarannya seperti itu, dan ini berlangsung dalam hitungan sekian detik. Anda selesai, Anda dapat notifikasi sudah dibayar, penjual sudah dapat notifikasi bahwasanya barang sudah dibayar dan harus segera dikemas dan segera dikirim kepada pembeli. Ini semuanya berlaku dalam sekian detik. Selanjutnya, beberapa perusahaan penyedia payment gateway dapat menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan transfer dana antar bank, ya kan? Menerima transaksi dari apapun bank jenisnya, e-banking, apapun jenis e-banking, apapun jenis mobile banking. Kalaupun nanti Anda melakukan pencairan juga bisa dicairkan di apapun bank yang Anda miliki selama bank itu sudah bekerjasama dengan marketplace tadi. Ya, proses bisnisnya ini Anda menggunakan platform digital, kemudian pengguna memilih cara pembayaran melalui transfer atau kartu kredit. Contoh ini transaksi, misalnya Anda mau top up OVO. Anda buka OVO, milih cara top up-nya, kemudian ngisi nominalnya, kemudian platform akan mengirimkan laporan kalau misalkan Anda mendapatkan email, itu biasanya dikirim ke email, bahwasanya Anda harus melakukan top up sekian. Caranya, panduannya dari situ. Bank akan memberikan notifikasi dan melakukan konfirmasi kepada konsumen, ya, konsumen konfirmasi transaksi. Secara umum seperti itu. Anda pilih cara pembayarannya, kemudian ngisi formulir transaksinya berapa nominal yang mau di top up, kemudian ada laporan untuk segera mentransfer nilai top up-nya. Kemudian ketika sudah ditransfer, maka bank akan memberikan konfirmasi transaksi. Nah, setelah itu konsumen bisa melakukan transaksi dengan dompet digital tadi. Ini ya secara proses bisnisnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini. Ada potensi kerawanan, ada manfaat, juga ada potensi risiko. Potensi kerawanannya adalah transaksi gagal, namun saldo sudah terdebit. Yang kedua, pencurian data konsumen saat melakukan transaksi. Misalkan dia melakukan transaksi dengan jaringan WiFi dan WiFi-nya ini tidak tidak diberikan kode security sehingga bisa dibobol oleh para hacker ataupun orang yang iseng dengan itu, sehingga kemudian dicuri data konsumen saat melakukan transaksi ketika dia menggunakan akses internet menggunakan jaringan WiFi tadi. Ketiga, potensi kerawanan ketiga, kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen, bisa jadi disalahgunakan oleh Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang keempat, kode autentifikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah. Sering kan Anda melakukan transaksi dikirimkan oleh kode autentifikasi. Ternyata Anda mendaftarkan nomor yang sudah tidak Anda gunakan. Nah, ini beberapa potensi kerawanan. Ada beberapa yang yang kembali kepada sistem security yang ada di marketplace tadi ataupun di digital payment tadi. Contoh misalnya 3 hal ini terkait dengan sistem keamanan ataupun software yang ada di vintage digital payment tadi. Kalau yang terakhir ini terkait dengan Anda sebagai konsumen. Harus ingat nomor apa yang Anda daftarkan ketika Anda membuka akun di digital payment tersebut.
Manfaatnya kenyamanan transaksi, nggak perlu Anda keluar uang, dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa jadi ada tawaran promosi. Kalau top up sekian dapat bonus sekian, top up sekian dapat istilahnya saldonya sekian, top up sekian dapat potongan harga sekian. Yang ketiga, kemudahan dalam pencatatan dan perencanaan keuangan. Nah ini salah satu kelebihan dengan adanya digital payment. Anda nggak perlu mencatat. Jadi kalau misalkan Anda dalam 1 bulan pengeluarannya dilakukan secara online, Anda tinggal mendownload laporan Anda atau memprint laporan Anda dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Pengeluaran apa saya itu apa saja. Ini semuanya tercatat secara detail di dompet digital payment. Di OVO akan dijelaskan. Kalau menggunakan Dana juga akan dijelaskan. Kalau menggunakan GoPay juga dijelaskan seperti itu. Jadi manfaatnya potensi risikonya tadi keamanan data konsumen dan kesalahan transaksi. Kalau keamanan data konsumen kembali kepada sistem, kesalahan transaksi bisa kembali kepada sistemnya kalau misalkan sistemnya belum bagus, atau juga kepada kesalahan kembali kepada human error. Ya, fintech jenis kedua itu yang melayani jasa financing and investment, yaitu pembiayaan dan juga investasi. Dalam hal ini ada dua istilah yang sering muncul, yaitu crowdfunding dan P2P lending. P2P itu artinya person to person, individu to individu lending, pembiayaan yang dilakukan secara dari individu ke individu langsung. Ada beberapa fintech yang itu lebih fokus ke crowdfunding sendiri, ada beberapa fintech yang fokus kepada P2P sendiri. Namun ada beberapa fintech juga yang menggabungkan dua layanan, baik P2P lending ataupun crowdfunding. Fintech crowdfunding pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun penggalangan dana sosial. Jadi kalau crowdfunding itu cirinya itu ada menawarkan investasi untuk pembiayaan proyek pertama. Yang kedua, penggalangan dana untuk aktivitas sosial. Nah ini ciri umum dari yang namanya fintech crowdfunding. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu proyek, usaha, event, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui website atau aplikasi perusahaan fintech crowdfunding tersebut. Perusahaan fintech akan mengundang pihak lain untuk menjadi investor atau pemberi dana. Nah ini kemudian ditawarkan mengundang kepada masyarakat umum, kalau misalkan di web, mengunjungi web tadi untuk berpartisipasi sebagai investor ataupun sebagai penyumbang dana. Investor atau pemberi dana akan melakukan transfer dana kepada rekening perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang mengajukan. Nah, ini contohnya, misalkan ini ada kurban, ayo mari berkurban, misalkan 12 juta, nah itu saling patungan kurban di situ. Jadi patungan kurban secara online. Kalau dulu mungkin kita diajarkan di sekolah-sekolah patungan kurban. Nah, sekarang bisa dilakukan secara online. Atau misalkan ini contoh di NUCare, Anda nanti bisa berkunjung di situ, ada program terkait dengan pembiayaan si fulan karena punya sakit sekian harus dioperasi biaya dana sekian. Nah itu kan namanya proyek. Nah ini kalau misalkan ada fintech seperti ini masuk ke dalam kategori fintech crowdfunding. Ataupun membantu gempa tsunami, total dana yang terkumpul sekian, itu termasuk juga crowdfunding. Ataupun pembiayaan pesawat B.J. Habibie. Nah ini contoh proyek. Jadi investor bisa jadi investor juga, bisa jadi crowdfunding juga kalau memang misalkan di situ pesawatnya berbasis pada program wakaf. Nah ini contoh crowdfunding. Selanjutnya ada yang namanya P2P atau person to person lending, pembiayaan atau pinjaman antar individu. Ini biasanya fungsinya ataupun kinerjanya ataupun kerjanya adalah memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Nah, pinjaman yang diberikan oleh P2P lending ini bermacam, ada pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan motor, pinjaman kredit agunan, KPR, hingga pinjaman biaya nikah, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi, dan pinjaman perjalanan umroh. Ini tergantung produk yang dikembangkan oleh masing-masing fintech. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang dilakukan dengan kebutuhan peminjam. Namun pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan. Kalau ini contohnya sangat banyak karena ini yang hampir mendominasi jumlah peminjam yang ada mendominasi
perkembangan vintage yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Yang paling banyak adalah P2P lending. Kenapa? Karena sudah terbudaya dengan budaya minjam. Maka ini menjadi sangat yang sangat profitable, sama memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan startup ataupun vintage yang baru berkembang. Vintage dalam bidang P2P lending di Indonesia juga mengakomodir masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan mendapatkan return ataupun kembalian ataupun keuntungan di kemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya perusahaan akan memberikan informasi secara jelas, transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan. Jadi nanti akan ada laporan dana yang terkumpul kayak tadi proyek. Ketika dana ini sudah terkumpul sekian, maka akan disalurkan kepada ini, ada laporannya. Sama juga kalau P2P. P2P ini bisa bersifat umum, dalam artian perusahaan itu tidak menentukan UMKM-nya siapa, ataupun usaha yang mau didanai siapa. Nanti terserah kepada perusahaan fintechnya. Ada yang seperti itu, ada yang perusahaan yang memberikan kebebasan ataupun transparansi data. Ini kami punya pengusaha binaan kami, katakanlah ada 20, silakan Anda mau investasi memilih salah satu dari 20 pengusaha binaan perusahaan tersebut. Bisa juga seperti itu. Nah, ini contohnya, misalnya pendanaan properti. Properti ini biasanya dana syariah lebih mengembangkan di properti. Ataupun kalau misalkan kalau yang di konvensionalnya ini ada akseleron, pinjaman beragunan usaha, pengadaan barang material dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya di situ. Jadi nanti akan dilihat dana yang dibutuhkan berapa, waktu pelunasan berapa lama, jumlah bagi hasilnya berapa. Kalau dalam syariah, akad yang digunakan apa kalau di syariah. Kalau di konvensional, bunga yang dijanjikan berapa. Itu sudah lengkap ketika ditawarkan oleh produk vintage. Nah, ini alurnya. Konsumen menggunakan platform, konsumen mengisi formulir pemberi atau penerima harus membuka akun dulu. Perusahaan akan melakukan analisa kredit pengajuan pinjaman. Ini kalau misalkan bagi yang membuka akun untuk mengajukan pinjaman. Pemberi pinjaman bertemu dengan pencari pinjaman melalui platform dan nanti ditemukan. Ya kayak tadi, kalau misalkan sistemnya itu tidak secara sistemnya berarti yang dilakukan secara langsung. Berarti pemberi pinjaman bisa memilih kemana sektor usaha yang akan diinvestasikan. Pencari pinjaman menerima pinjaman dari pemberi pinjaman. Pencari pinjaman membayar angsuran pinjaman kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman mendapatkan return ataupun pengembalian dari hasil bunga pembayaran angsuran. Jadi nanti vintage-nya di sini perannya adalah mediasi, mempertemukan antara pemberi pinjaman dan juga orang yang membutuhkan pinjaman. Nah, ini catatannya. Untuk potensi kerawanannya adalah terdapat kerawanan data loss, hilangnya data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam proses pembayaran, data konsumen berbakat dimasukkan ke dalam database perusahaan. Ada kemungkinan datanya hilang. Ataupun kemungkinan kedua, salah satu pemberi pinjaman adalah warga negara asing, sehingga ketika terjadi konflik harus memperhatikan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan di negara investor tersebut. Yang ketiga, prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap. Proses alurnya ada, tetapi dasar diterimanya ini atau tidak, dasar diterimanya pengajuan pinjaman ini atau tidak, itu kadang kurang transparan. Yang keempat, keseluruhan proses tidak dijamin oleh asuransi. Ini ada beberapa catatan di situ, tapi ada beberapa catatan yang sudah bekerja sama dengan asuransi. Manfaatnya menekan biaya dan memberikan proses yang lebih cepat. Jadi nggak perlu ribet. Kalau di bank kan harus datang ke bank, ajukan pembiayaan dan proses lain sebagainya. Kalau ini cukup Anda online, daftar di situ, melengkapi persyaratan yang diperlukan, kemudian dianalisis oleh petugas analisis pembiayaan, kemudian akan ditetapkan disetujui atau tidak pendanaannya. Bagi yang ingin
menjadi investor, maka investasi yang mudah. Nah, ini sudah tahu ini berapa lama, tingkat bagi hasilnya berapa, dan usaha yang dikerjakan apa. Potensi risikonya adalah gagal bayar, ini jelas. Kenapa? Proses pengajuan pembiayaan di fintech lebih mudah dibandingkan yang ada di bank konvensional atau bank secara bukan bank konvensional, bank secara umum, baik syariah ataupun konvensional, sehingga dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko. Nah, jadi bisa jadi karena prosesnya lebih cepat, lebih pendek, sehingga ada kemungkinan kesalahan pihak perusahaan fintech dalam menilai risiko dari peminjam, sehingga bisa ada namanya potensi terjadinya gagal bayar. Yang kedua, minimnya informasi. Nah, ini terkait dengan kalau nanti Anda belajar manajemen risiko, kalau yang di semester 7 sudah, ataupun di hukum perbankan sudah, itu minimnya informasi terkait dengan dana yang diberikan oleh investor. Apakah termasuk dengan money laundering? Apakah termasuk dalam pencucian uang di situ? Kenapa? Karena dalam perbankan kita itu punya yang namanya prinsip know your customers. Anda harus tahu customer Anda itu siapa. Nah, hal ini dalam fintech itu minim informasi terkait dengan customer itu lebih minim dibandingkan dalam bentuk layanan yang dilakukan secara konvensional ataupun secara tradisional. Kalau tradisional kan bisa dengan wawancara, bisa dikorek-korek dan lain sebagainya. Kalau di fintech pengajuan secara online hanya cukup berkas-berkas, bisa jadi berkasnya itu dimanipulasi ataupun dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya fintech jenis ketiga itu yang disebut dengan akun agregator. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Cermati, ada cekaja.com, dan ada juga Tunaiku. Nah, apa namanya kerja utama dari akun agregator ini? Bagi konsumen yang memerlukan penggunaan layanan transaksi dari beragam akun perbankan. Jadi kalau Anda punya beberapa akun, tetapi Anda tidak mau ribet dengan ngecek ke masing-masing akun tersebut, maka ini adalah salah satu fintech yang cocok dengan kebutuhan Anda. Jenis fintech ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Punya beberapa akun, tapi ingin informasi transaksi dari beberapa akun tadi menjadi satu laporan. Contoh Anda punya 5, Anda ingin semua laporan 5 akun itu dalam satu laporan, bisa. Nah, ini dipandu oleh akun agregator, fintech jenis akun agregator. Pengguna platform ini diberikan kemudahan melakukan verifikasi transaksi karena proses cepat dan singkat. Mekanisme konsumen yang memiliki banyak akun diperlukan dapat mendaftarkan akunnya ke platform ini yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform saja. Caranya mendaftarkan email, username, dan password online banking milik konsumen. Fintech jenis ini juga menyediakan laporan keuangan yang informasinya didapatkan dari akun-akun perbankan yang didaftarkan dalam platform tersebut. Tapi dengan catatan, platform ini cermati cek aja ini sudah bekerjasama dengan bank-bank yang di situ kita punya rekeningnya. Kalau kita nggak pun ada satu bank yang kita punya rekening di situ, tetapi tidak bekerja sama dengan fintech akun agregator, maka laporannya tidak bisa dicetak. Ini proses bisnisnya, konsumen mendownload aplikasi, konsumen melakukan aktivasi aplikasi, konsumen mendaftarkan akun perbankan miliknya, konsumen melakukan akun transaksi, kemudian akun agregator akan mengatur laporan transaksi dan konsumen dapat melihat laporan transaksi secara detail. Dia punya 5, maka 5-5-nya akan dilaporkan di situ. Nah, ini catatannya, potensi kerawanan bila sering mengalami error pada saat menggunakan login. Ternyata ketika login, error. Berarti nggak bisa memanfaatkan jasa tersebut. Tidak ada update transaksi terbaru. Ini terkait dengan mekanisme software ataupun manajemen software yang ada di fintech tersebut. Hilangnya database konsumen setelah informasi didaftarkan pada platform perusahaan. Ini juga terkait dengan software manajemen yang ada di fintech tersebut. Yang keempat, ada sistem dari bank-bank tertentu yang tidak bisa diakses oleh fintech. Nah, sekarang karena faktor keamanan, karena ada cybercrime, ada kejahatan di dunia maya, beberapa bank itu meningkatkan sistem keamanannya, sehingga otomatis tidak bisa
dengan mudahnya bekerja sama dengan fintech, memberikan izin akses perusahaan fintech untuk mengakses laporan keuangan dari bank tersebut. Ini potensi kerawanannya. Manfaatnya ada kemudahan 3K di situ, kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Jadi Anda nggak perlu masuk ke sana kemari, cukup dengan satu platform bisa menggunakan 5 akun sekaligus. Misalnya tadi 5, kalau 3, kalau 10, 10. Yang kedua, membantu pelaporan keuangan. Ini jelas saran dijadikan laporannya menjadi 1 dari 5 rekening. Potensi risikonya keamanan dan penyalahgunaan data, yaitu risiko fraud bisa dicurangi. Kalau misalkan fintechnya ini fintech abal-abal, dan juga bisa rawan terhadap kejahatan cyber, misalkan dibobol dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan terkait dengan akun agregator. Ya, fintech jenis selanjutnya yaitu information and feature set. Perusahaan fintech jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk atau layanan sektor jasa keuangan. Contoh, Anda ingin membuka rekening, tapi Anda ingin gimana sih perbandingan produk simpanan antara bank A, bank B, C, D, dan E. Nah, Anda bisa mendapatkan informasi tersebut di fintech yang berbasis information and feature set. Contohnya kalau di sini duit pintar. Kalau misalnya Anda mau menggunakan kartu kredit, coba sih kartu kredit yang cocok buat saya apa? Lihat di duit pintar. Misalkan mau tabungan terkait dengan suku bunganya atau reksadana ataupun asuransi, bisa dari duit pintar. Nah, ini biasanya mencakup bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Fintech jenis ini tidak hanya memberikan informasi mengenai perihal yang disebutkan di atas, namun juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Jadi nanti di situ dari contoh misalkan di duit pintar ini akan dilakukan komparasi. Kalau Anda menggunakan kartu kredit bank A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau bank B, kelebihannya ini, kekurangan ini. Akan dilakukan komparasi seperti itu. Sistem dari perusahaan fintech ini dapat memfilter maupun menyajikan informasi yang diinginkan oleh calon nasabah. Contoh, konsumen dapat mengetahui perbandingan informasi mengenai promosi, syarat dan ketentuan yang disediakan oleh 5 bank di Indonesia. Oh, saya maunya kartu kredit dari tadi bank A, B, C, D, E. Yang sisanya saya nggak mau, cuma 5 bank ini aja. Bisa, itu melalui aplikasi ini. Tadi contohnya ada Duit Pintar, ada juga di situ. Ini aplikasi fintech ya, namanya di situ itu. Terus konsumen dapat membandingkan dan memiliki pengetahuan yang baik sebelum memilih produk atau jasa keuangan, sehingga produk atau jasa keuangan yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan kemampuan konsumen. Nah, ini manfaat yang didapat oleh konsumen. Dalam perkembangannya, perusahaan ini juga memberikan layanan pendaftaran hingga pembelian produk. Awalnya mereka hanya menyediakan informasi, tapi dalam beberapa perkembangan terakhir mereka juga memberikan layanan untuk daftar. Kenapa? Kalau misalkan si A daftar ke pihak asuransi, satu pihak asuransi melalui jasa fintech tadi, maka fintech tadi mendapatkan fee dari pihak asuransi. Nah, ini mekanismenya, calon konsumen melakukan pencarian informasi, melakukan fintech sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu menyajikan beberapa opsi, fintech tersebut menyajikan beberapa opsi, produk dan jasa keuangan yang diberikan kewenangannya untuk memilih dan pada akhirnya melakukan transaksi atas produk atau layanan yang dipilih melalui beberapa cara, melalui kartu kredit, transfer ATM, dan lain sebagainya. Nah, ini proses bisnisnya, konsumen melakukan registrasi, input data, yang diinginkan apa saja sih? Misal pembiayaan atau tabungan atau asuransi, nanti pilih perbandingan informasi yang diinginkan muncul, kemudian memilih produk dan layanan, kemudian pendaftaran. Setelah memilih, pindah ke proses pendaftaran, perusahaan fintech meneruskan kepada pengajuan kepada PUJK terkait. Yang dituju apa? Pasar modal kah? Perbankan kah? Atau asuransi kah? Kemudian kelengkapan dokumen dan analis oleh PUJK. Kemudian PUJK memberikan fee kepada perusahaan jika pengajuan disetujui. Nah, ini alur bisnisnya. Nah, ini potensi kerawanannya, perbandingan informasi yang diberikan
oleh perusahaan fintech ini kadang-kala tidak lengkap ataupun tidak update, mungkin ada beberapa perubahan. Potensi kerawanan kedua, data pribadi konsumen baik yang dilakukan oleh perusahaan fintech atau pihak lain datanya. Nah, kan sekarang data itu sangat penting karena semuanya main dengan data. Contoh Anda misalkan membuka Google atau membuka marketplace, pasti yang muncul di halaman pertama adalah jenis barang, tipe barang yang sering Anda cari di Google ataupun marketplace tersebut. Nah, ini fungsi data itu di situ. Sehingga kalau misalnya data Anda diambil dan disalahgunakan oleh pihak fintech, nah itu menjadi salah satu kerawanan. Manfaatnya menyediakan informasi produk jasa, tadi sudah saya jelaskan, pemilihan produk yang sesuai. Potensi risikonya ya tadi tidak lengkap informasi ataupun tidak update-nya informasi. Ya, yang terakhir itu ada fintech jenis personal finance, yaitu panduan perencanaan keuangan. Jadi enak sekarang kita nggak perlu bingung ataupun membayar jasa spesialis untuk mengatur keuangan kita karena kita sudah punya beberapa aplikasi untuk mengatur keuangan kita. Kita nggak perlu melakukan catatan ataupun melakukan strategi investasi dan lain sebagainya karena semuanya itu bisa difasilitasi oleh fintech yang berbasis pada personal finance. Contohnya di sini ngatur duit. Ngatur duit ini bisa membahas akan menyediakan tawar informasi tentang pinjaman, asuransi, konsultasi keuangan, investasi dan juga pengelolaan dana sampai pensiun. Ini aplikasi ngatur duit. Jadi sekarang hidup mudah. Cuma Anda lihat, oh pendapatan saya sekian, keinginan saya ini nanti akan diaturkan oleh aplikasi tersebut. Fintech ini belum terbelakang. Beberapa perusahaan fintech di Indonesia mengembangkan jenis fintech yang dapat mengakomodasi hal tersebut dalam arti perencanaan keuangan. Perusahaan fintech personal finance melalui platform dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengelolaan dana yang bijaksana. Jadi Anda income-nya berapa, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, nanti akan dihitungkan oleh oleh aplikasi personal finance ini. Sebaiknya yang ditabung sekian, sebaiknya yang diinvestasikan sekian, sebaiknya yang digunakan untuk konsumsi sekian. Mekanisme yang biasa digunakan adalah mulai dari pemberitaan informasi keuangan konsumen, kemudian perusahaan ini mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai output dari layanan perusahaan. Dalam perkembangannya di Indonesia, perusahaan-perusahaan fintech dalam bidang ini belum mencapai tingkatan bagaimana fintech advisor seperti yang ada di negara maju. Istilahnya akses informasi ataupun informasi layanan yang diberikan dalam bentuk personal finance ini masih terbatas. Istilah lain dari personal finance ini adalah robo advisor. Istilahnya robot penasehat keuangan. Robot yang memberikan penasehat keuangan kepada kita. Ini istilahnya ini. Ada tadi ngatur duit atau ada bibit.id. Nah, ini mekanismenya. Konsumen mendownload aplikasi, konsumen melakukan aktivitas aplikasi, konsumen melakukan transaksi, konsumen menambahkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya, transaksi tercatat dalam aplikasi, aplikasi dapat menampilkan laporan keuangan milik konsumen. Jadi kalau misalkan pendapatan sekian, kemudian ternyata setelah dicatat semua transaksi, nanti ternyata pengeluaran Anda lebih dari pendapatan. Maka disitu nanti akan ada tampilan laporannya dan juga akan ada advice ataupun saran dari aplikasi tersebut terhadap keuangan Anda. Bagaimana Anda mengelola keuangan Anda agar lebih baik. Ini yang terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan. Kerawanannya jika terjadi peretasan, maka data akan terekspos ke publik. Jika terjadi hacker, maka data akan terpublish ke publik. Yang kedua, potensi platform mengalami error sehingga menghilangkan data konsumen. Ini terkait lagi dengan sistem yang ada di fintech tersebut. Laporan keuangan konsumen tidak terekam dengan baik. Ini kembali lagi ke manajemen data yang ada di fintech tersebut. Manfaatnya hemat waktu karena laporan keuangan telah terekam, sistem pembukaan yang komprehensif, jelas, solusi mudah dalam merencanakan keuangan. Potensi risikonya adalah ketidakcocokan hasil perencanaan. Ini bisa juga terkait dengan software dari perusahaan fintech tersebut. Ya, demikian terkait dengan beberapa jenis produk fintech yang lagi-lagi kembali kepada bagaimana penggunaan teknologi seberapa optimal penggunaan teknologi di masing-masing perusahaan tersebut. Potensi kerawanan dan potensi risiko kembali kepada seberapa optimal penggunaan teknologi di perusahaan tersebut.
Sehingga kalau misalkan ini menjadi catatan agar kita bijak dalam menggunakan vintage, khususnya vintage yang belum terdaftar baik di otoritas jasa keuangan ataupun di asosiasi vintage yang ada di Indonesia. Jadi inilah kemajuan yang ada di bidang keuangan, mari kita menggunakannya secara bijak dan juga mari kita beradaptasi dengan kemajuan tersebut dengan secara bijak, dengan mengembangkan kompetensi kita, juga kemampuan kita agar kita juga aware dengan kemajuan tersebut. Jangan hanya kita menjadi konsumennya, tapi kalau bisa kita menjadi pelaku usaha startup di financial teknologi. Ya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.